Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali melanjutkan kajian di kesempatan petang kali ini dengan tema pengantar ilmu waris bagian yang kelima. Kita akan membahas tentang apa hukum membagi warisan sebelum kematian. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan bahwa ada 3 jenis harta yang pembagiannya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengurus dan tidak diserahkan kepada manusia. Yang pertama adalah al-anfal, harta rampasan perang, sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Anfal ayat yang pertama, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasuli fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Mereka bertanya kepadamu tentang Al-Anfal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul, katakanlah, al-anfalu lillahi war rasul. Al-Anfal, harta rampasan perang, itu milik Allah dan Rasulnya. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, karena itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Kemudian yang kedua adalah zakat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 8 asnaf penerima zakat sebagaimana ayat yang ma'ruf yang sering kita dengar. Dan yang ketiga adalah warisan, seperti penjelasan yang diberikan oleh Allah taala di surat An-Nisa ayat 11, 12 dan bagian akhir surat An-Nisa yaitu ayat 176. Karena itulah pada asalnya pembagian warisan dikembalikan kepada penjelasan Allah Ta'ala, dan itu terjadi setelah kematian. Sehingga ada 2 hal yang perlu kita pahami di sini. Adanya warisan itu jika ada orang yang mati. Berarti kalau orang itu belum mati, belum ada warisan. Maka harta yang saya miliki, yang Anda miliki, yang dimiliki oleh kaum muslimin dan seluruh masyarakat, selama mereka masih hidup, maka harta itu belum bisa disebut sebagai harta warisan. Karena innamal mirath yatahaqqaqu bimauti sahibihi. Karena yang namanya warisan itu baru ada setelah pemiliknya mati. Sehingga kalau pemiliknya belum mati, belum bisa disebut sebagai harta warisan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang membagi seperti apa warisan itu atau jatah masing-masing ahli waris. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjelaskan istri dapat sekian jika suami punya anak, istri dapat sekian jika suami tidak punya anak, dan begitu seterusnya. Allah sebutkan dengan detail orang-orang yang berada di sekitar mayit yang berhak untuk mendapatkan warisan. Lalu bagaimana kalau misalnya ada orang yang ingin membagi warisan dengan maksud agar menghindari potensi sengketa di antara anaknya? Misalnya dia menimbang, nampaknya anaknya kalau kemudian dibiarkan, mereka barangkali belum bisa membagi warisan dengan baik, karena orang tua melihat anaknya orang-orang yang awam dalam masalah agama, atau khawatir ada salah satu anaknya adalah tokoh yang menyimpang dan dia lebih berpihak kepada Islam liberal, sehingga nanti dikhawatirkan kalau ini dilepaskan mungkin nanti dia akan membagi warisan berdasarkan hukum yang bertentangan dengan syariat. Akhirnya orang tua melakukan pembagian warisan. Nah, pembagian warisan sebelum mati seperti ini bisa kita rinci sebagai berikut. Yang pertama, warisan dibagi dengan maksud untuk diserahkan kepada seluruh anak ketika pembagian. Jika orang tua memberikan harta kepada anaknya, langsung diserahkan kepada anaknya,
ketika masih hidup, maka di sana ada dua rincian. Jika orang tua memberikan harta kepada anak dan langsung diserahkan kepada anak ketika orang tua masih hidup, maka di situ ada dua rincian. Yang pertama adalah dia dibagikan dan diserahkan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya dalam kondisi orang tua itu masih sehat. Dalam arti belum kepikiran untuk mati. Sehingga ketika warisan itu dibagi, tidak terbayang kalau orang tua sebentar lagi akan mati. Karena dia masih sehat, bahkan mungkin masih produktif, bahkan mungkin masih bisa bekerja aktif. Maka pembagian seperti ini, jika memang langsung diserahkan, statusnya adalah hibah. Sehingga berlaku seluruh ketentuan hibah. Apa saja ketentuan hibah? Pernah sedikit kita bahas tentang masalah ini. Yang pertama, hibah itu sifatnya sukarela, karena dia di luar kebutuhan. Yang kedua, hibah itu porsinya sama, baik anak laki maupun perempuan. Yang ketiga, hibah itu harus diserahkan, sehingga tidak boleh hanya sebatas ucapan secara aklamasi. Karena hibah ketika belum diserahkan, maka dia tidak mengikat. Yang keempat, hibah itu hanya boleh diberikan ketika orangnya masih dalam kondisi sehat walafiat. Karena sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah, beliau menukir pernyataan Ibnu Mundir bahwa hibah yang diberikan oleh seorang manusia fi maradi mautihi, ketika dia dalam kondisi sakit mendekati kematian, maka ulama sepakat ini dinilai sebagai wasiat. Hibah yang diberikan oleh seseorang fi maradi mautihi, ketika mendekati kematiannya, sakit yang mendekati kematian, maka ini ulama sepakat digolongkan sebagai wasiat. Karena itu hibah ketentuannya yang keempat harus diberikan ketika orang tua masih dalam kondisi sehat walafiat. Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama mazhab Syafi'iyah, beliau mengatakan, idza qassama al-abu ma biyadihi baina auladihi fa in kana bi tariqin annahu malaka kullu wahidin minhum annahu mallaka kulla wahidin minhum syai'an ala jihatil hibah syar'iyyah al-mustawfiyah li syara'itiha. Apabila seorang bapak membagi harta kepada anak-anaknya, lalu beliau katakan, jika pembagian itu dilakukan dengan jalur setiap masing-masing anak dikasih harta itu ala jihatil hibah, dengan cara hibah yang memenuhi seluruh syarat yang syar'i dalam masalah hibah. Disebutkan ada ijab qabul, ada serah terima, diizinkan untuk menerimanya. Kemudian anak yang menerima, maka itu sudah menjadi haknya, dan itu dilakukan ketika al-wahib, sang pemberi hibah, masih sehat. Wa malaka kullu minhum ma biyadihi la yusyarikuhu fi ahad. Dan begitu sudah dikasih, maka ini menjadi harta independen dan gak ada sangkut pautnya dengan saudaranya yang lain. Wa man mata minhum a'ta ma kana biyadihi min ardin wa mughallin liwarathatihi. Dan jika ada anak yang sudah meninggal, maka dia juga dikasih yang sama sebagaimana anak yang hidup, lalu dikasihkan kepada ahli warisnya. Maka semua ini hukumnya diperbolehkan sebagai hibah, dengan catatan tadi ya, ini diberikan ketika orang tua masih dalam kondisi sehat walafiat, sehingga berlaku seluruh hukum hibah sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Kemudian yang kedua, dibagikan dan diserahkan ketika orang tua sedang dalam kondisi sakit menjelang kematiannya. Ketika orang tua dalam kondisi sakit menjelang kematiannya, maka ini hukumnya berstatus sebagai wasiat. Dan kita tahu wasiat bagi ahli waris hukumnya tidak sah. Wasiat bagi ahli waris hukumnya tidak sah karena Nabi SAW yang membatalkan hal itu. Beliau SAW bersabda,
Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah fala wasiyata liwarith. Allah telah memberikan kepada masing-masing yang berhak sesuai dengan jatahnya, sehingga tidak ada wasiat bagi ahli waris. Karena itu ketika mendekati kematian, lalu orang tua kumpulkan anaknya, kemudian dia tunjukkan, ini 4 anak, saya punya 4 petak sawah. Kamu sawah yang ini, ditunjukkan gambarnya ya. Kamu yang ini, kamu yang ini, kamu yang tengah ini, kamu yang itu. Sudah selesai. Bapak sudah nggak punya apa-apa lagi selain rumah ini dan lahan yang ada di sini. Nanti ini jadi milik ibu. Ya. Dan itu dalam kondisi ketika sedang sakit parah, mendekati kematiannya. Maka dalam hal ini apa yang disampaikan oleh si calon mayit statusnya batal. Kenapa? Al-ataya fi maradil maut bimanzilatil wasiyah. Pemberian ketika mendekati kematian itu statusnya sebagaimana wasiat. Ini keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Baik, ini yang pertama. Yang pertama, pembagian yang dilakukan oleh orang tua dan ingin langsung diserahkan kepada anaknya. Jika dia masih sehat boleh, statusnya sebagai hibah dan mengikuti hukum hibah, yaitu harus sama rata. Yang kedua, jika sakit mendekati kematian tidak boleh, ya, karena ini statusnya sebagai wasiat. Kemudian yang kedua, warisan dibagi dengan maksud untuk diserahkan setelah orang tua meninggal. Ya, misalnya seluruh anak dikumpulkan. Kamu nanti dapat sekian sawah itu, kamu nanti dapat sekian sawah yang sana, kamu tanah yang itu. Nanti sertifikat dan seterusnya silahkan kamu bawa setelah bapak mati. Maka pembagian ini tidak sah, karena makna wasiat adalah ikrar yang disampaikan sebelum kematian dan ditunaikan setelah kematian. Jadi nanti kamu dapat A, kamu dapat B, kamu dapat C, dia nyatakan sebelum mati. Tapi kapan orang ini memiliki? Setelah mati. Kalau ini yang terjadi, maka ini sama dengan hukum wasiat. Baik. Bagaimana kalau tidak dipahami sebagai wasiat? Oh enggak, ini bukan wasiat. Wasiat untuk ahli waris kan enggak boleh. Ini tetap warisan. Ya, kalaupun dipahami warisan juga enggak boleh. Kenapa? Bapak belum mati. Kalau bapak belum mati, bagaimana mungkin meninggalkan warisan wong dia belum mati? Karena itulah yang namanya warisan harus adanya setelah kematian, sehingga yang seperti ini tidak boleh. Ibnu Hajar Al-Haytami menyambung penjelasan yang tadi beliau sampaikan di awal, sambungannya beliau mengatakan, wa in kana dzalika bi tariqin annahu qassama bainahum min ghairi tamlikin syar'i fatilkal qismatu batilah. Fa idza kana jami'u ma yamlikuhu irthan li auladihi lidzakari mithlu hadzil unsayain. Jika pembagiannya itu dengan maksud nanti ini baru diserahkan kepada masing-masing setelah kematiannya, atau dibagi oleh orang tua tapi tidak diserahkan kepada anak, tidak ada tamlik syar'i, tidak ada pembagian atau tidak ada perpindahan hak milik yang memenuhi standar syariat, maka pembagian ini batal. Jadi bedanya dengan yang pertama tadi, kalau yang pertama kali tadi dikasih langsung diserahkan. Ini sertifikat tanah sananya, kamu ambil. Yang ini sertifikat sawah yang sana nih, kamu bawa. Yang ini yang sawah yang sana nih, kamu bawa. Sehingga langsung dibawa oleh masing-masing. Setelah itu bapak sudah nggak punya apa-apa lagi. Kalau masih sehat boleh, kalau mendekati kematian ini nggak boleh. Kemudian yang kedua, orang tua menyampaikan kepada anaknya, kamu sawah yang sana, kamu sawah yang sana, bapak yang ini, ibu yang ini. Tapi kalian baru boleh memilikinya setelah bapak mati. Mau bangun silahkan, mau dijual silahkan, tapi setelah bapak mati. Maka yang ini statusnya batil, karena berarti tidak
termasuk hibah, dan kalau bukan hibah berarti kemungkinan yang kedua adalah wasiat, dan wasiat bagi ahli waris tidak boleh. Karena itu kata Ibnu Hajar, jika terjadi seperti ini, maka jika orang tua meninggal dunia, seluruh harta tadi dikembalikan lagi menjadi hak warisan dan dibagi sebagaimana aturan warisan. Baik, kasus real di masyarakat. Ada orang tua, anaknya datang dari Jakarta, ngasih hadiah. Lalu dia bilang, karena saking senengnya dikasih hadiah, ya nanti tanah yang sebelah situ jadi milik kamu. Dia cuma ngomong gitu aja, gak ada hitam di atas putih. Orang tua juga gak ngasih sertifikat, juga belum ngasih izin kepada anak untuk memiliki secara penuh. Sehingga ketika anak tanya, nggih, kalau begitu Pak, tanahnya boleh saya jual? Oh, bapaknya melarang. Oh, rento, bapak durung mati kok. Berarti enggak boleh, bapak belum meninggal. Berarti ini bukan hibah. Karena hibah itu harus ada tamlik syar'i. Begitu sudah dinyatakan sertifikat dikasih, maka lahan itu 100% jadi milik anak. Selanjutnya terserah anak mau dia jual, mau dia apa-apakan, terserah. Baik. Kasus yang kemudian anak yang kedua datang dari Surabaya. Dia juga membawa hadiah. Saking senangnya orang tua, terus orang tua menyampaikan, sawah yang sana nanti jadi milik kamu. Ya, nanti terserah kamu, mau kamu jual atau bangun rumah di sana terserah, tapi tunggu setelah bapak mati. Maksud bapak, biar seluruh anaknya bisa mendapatkan jatah warisan yang sama, laki perempuan sama. Tapi baru diserah terimakan nanti setelah dia mati. Kemudian anak yang ketiga juga sama. Nanti kamu rumah ini, pekarangan itu jadi milik kamu. Begitu sang bapak mati, anak ini kumpul. Ketika bagi, mereka bingung. Akhirnya muncul sengketa. Oh, dulu bapak bilang kalau ini punya saya. Dulu bapak bilang ini punya saya, ini punya saya. Apa sebabnya? Rebutan ini terjadi karena orang tua yang gak paham tentang syariat agama. Emosinya tidak dikendalikan, akhirnya bagi-bagi waris dengan maksud biar lebih adil, tapi ternyata itu justru malah merusak situasi. Terus gimana? Saran yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, batalkan semua pernyataan bapak tadi. Kamu kemarin dikasih apa? Tanah itu, batalkan. Loh kok bisa? Loh, ini bukan hibah. Hibah itu kalau dikasihkan. Dan para ulama mengatakan hibah itu menjadi batal jika belum terjadi serah terima, salah satunya meninggal. Baik yang wahib maupun yang mauhub lah. Baik yang memberi maupun yang diberi. Begitu meninggal salah satu, maka hibah jadi batal. Sehingga kalau misalnya belum diserahkan sampai bapak itu meninggal, maka batalkan hibah itu. Anak yang kedua, kamu dulu dikasih apa? Oh, bapak dulu bilang saya mau dikasih sawah. Batalkan. Sudah, kumpulkan lagi semuanya. Selanjutnya akan saya bagi, silakan dibagi berdasarkan aturan warisan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi anak laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada anak wanita. Nah, insya Allah ini akan lebih adil. Dan itu banyak terjadi di masyarakat. Makanya ketika saya ditanya oleh beberapa jamaah ketika bahas masalah ini, bapak katanya ngasih ini ke ini, terus apakah sertifikatnya sudah diserahkan? Ya belum. Dan kita belum bisa ngapa-ngapain. Baru boleh memanfaatkan kalau bapak sudah meninggal. Baik, saya sarankan batalkan semuanya. Ini yang memicu sengketa. Ini yang bikin pusing di masyarakat, bikin pusing di tengah keluarga. Batalkan semuanya. Sekarang mari kita bagi berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wah, kalau kayak gini saya nggak berani ngelangkai bapak. Nanti gimana apa yang sudah disampaikan bapak? Kenapa nggak dilaksanakan? Nah, masalahnya apa yang dinyatakan oleh bapak itu melanggar.
Dan hukum Allah lebih tinggi dibandingkan keputusan sang bapak. Hukum Allah lebih tinggi dibandingkan keputusan sang bapak. Baik. Kecuali kalau sudah diserahkan. Nah, kalau sudah diserahkan berarti berstatus hibah, dan hibah itu diperbolehkan dengan syarat seluruh anak dibagi sama, kemudian dilakukan ketika masih sehat, dan beberapa ketentuan yang tadi kita sampaikan. Kondisi yang ketiga, orang tua membagi warisan sebelum mati, namun sifatnya hanya penjelasan. Misalnya dalam rangka untuk menghindari sengketa. Yang seperti ini diperbolehkan dengan syarat yang pertama, porsi pembagiannya harus sesuai syariat. Anak laki-laki dapat 2 kali dibandingkan anak perempuan. Kemudian nanti kalau misalnya tidak ada anak laki-laki, maka saudara dapat, kalau tidak ada bapak nanti ibu dapat berapa. Cuma dijelaskan. Porsinya harus sesuai syariat. Yang kedua, memungkinkan terjadinya perubahan sesuai dengan kondisi terakhir ketika orang ini meninggal. Dalam fatwa Imam Ibnu Baz rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang pembagian warisan sebelum meninggal. Kata beliau, hadzal qismah in kanat ala syar'illah baina auladihi wa warathatihi ala syar'illah fara haraja fiha. Jika pembagian harta warisan itu di antara anak dan ahli waris tersebut sesuai dengan syariat Allah, maka hukumnya tidak mengapa. Dan fatwa yang sama juga disampaikan oleh Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Abbad, sebagaimana dalam rekaman fatwa yang beliau sampaikan. Namun ini sifatnya hanya penjelasan. Dan penjelasan itu memungkinkan untuk terjadi perubahan menyesuaikan kondisi. Nah, saya kasihkan sebuah contoh kasus. Misalnya ada orang yang membagi 3 petak sawah sebelum meninggal dunia. Yang harga masing-masing petak itu 100 juta. Dan itu dilakukan ketika beliau berusia 60 tahun, masih sehat. Dikumpulkan anaknya. Bapak punya 3 petak sawah, masing-masing ini kurang lebih harganya 100 juta. Terus diperlakukan pembagian. Kamu nanti dapat sekian, kamu nanti dapat sekian, berdasarkan perhitungan. Sudah? Kemudian setelah itu sang bapak masih hidup dalam kurun waktu yang lama. Lalu beliau sakit dan menghabiskan biaya banyak sampai harus menjual salah satu petak sawah. Akhirnya dijuallah satu petak sawah seharga, karena butuh uang, seharga 80 juta. Tapi yang jelas satu petak sawah hilang. Nah, terus bagaimana dengan apa yang kemarin dinyatakan oleh Bapak? Karena kemarin sudah ditentukan, misalnya anak 1 kamu dapat bagian tanah sekian meter, anak 2 kamu dapat bagian tanah sekian meter, yang ini nanti jadi jalan, yang ini dan seterusnya. Dibuat rinci sampai jalan-jalannya itu dibuat. Jadi sampai orang tua gambar calon denah tanah jika tanah itu pindah hak milik menjadi milik anaknya. Kok ternyata satu petak terjual, berarti kondisi real berubah. Maka apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak harus dilakukan perubahan. Karena ini sifatnya penjelasan. Nah, bisa jadi ada anak yang protes. Loh, yang dijual kan sawah kamu, bukan sawah saya. Sawah saya yang ini utuh, berarti ini tetap jadi milik saya. Protes dia. Nggak mau yang seperti itu. Akhirnya tidak mau dijual. Nah, kejadian ini real terjadi di salah satu keluarga, dan sampai saya menjadi saksi ke kelurahan, dan ada unsur kedzaliman. Salah satu ahli waris nggak dikasih gara-gara tadi, ya, kamu punya yang itu. Ternyata jatah ahli waris anak yang ketiga
itu dijual untuk nutupi utang atau diambil oleh keluarganya yang lain, akhirnya dikasihkan. Nah, anak pertama sudah dikasih, anak yang kedua sudah dikasih, dan ini nggak dikurangi. Nah, cuman orang tua pesan, ya nanti kamu minta kakakmu. Nah, sampai akhirnya ketika orang tua sudah meninggal dalam kurun waktu yang lama, ya terjadilah rebutan seperti itu. Dan yang terjadi akhirnya apa? Salah satu anak terdolimi. Itu ketika anak tidak tahu bahasanya pembagian yang dilakukan orang tua hanyalah sebatas penjelasan yang butuh perubahan. Makanya sebenarnya ini juga masih berpotensi konflik, masih sangat rentan dengan potensi konflik. Karena itulah dalam hal ini perlu untuk ditegaskan bahwa penjelasan ini memungkinkan untuk terjadi perubahan jika kondisi real harta yang Bapak berikan mengalami perubahan, agar tidak terjadi konflik. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian saya tambahkan sedikit tentang masalah hakikat harta warisan. Pembahasannya begini. Ada banyak ragam harta yang ditinggalkan oleh orang tua atau ketika ada kematian. Ada banyak ragam harta ketika ada kematian. Suara jangkriknya makin keras ya. Jadi mohon maaf, ini di sebelah kanan studio kuburan dan di situ ada banyak jangkrik. Jadi ada banyak ragam harta karena kematian. Di samping harta yang ditinggalkan oleh orang tua, ada harta yang ditinggalkan oleh mayit, ada harta santunan kematian, ada harta dari apalagi zaman sekarang ada asuransi, termasuk amplop takziah dan aneka macam harta yang lain. Terus jenis-jenis harta seperti ini, mana yang termasuk warisan, mana yang bukan termasuk warisan. Sebelumnya kita akan sebutkan terlebih dahulu apa batasan harta warisan. Dalam ensiklopedia fikih Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah dinyatakan dhahaba jumhurul fuqaha al-malikiyah wasyafi'iyah wal hanabilah ila anna tarikah hiya kullu ma yukhallifuhul mayyitu minal amwali wal huquqi tsabitati mutlaqan. Wa dhahabal hanafiyatu ila anna tarikah hiya ma yatrukuhul mayyitu minal amwali safiyan an ta'alluqi haqqil ghairi bi'aini. Menurut jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali, mereka berpendapat bahwa warisan adalah semua yang ditinggalkan oleh mayit, baik berupa harta maupun hak yang bernilai. Sehingga kalau menurut jumhur, hak bernilai itu bisa menjadi warisan. Hak bernilai itu apa kalau di zaman sekarang? Misalnya ada orang yang punya royalti, atau ada orang yang punya simpenan atau perusahaan, lalu perusahaan itu dia punya modal, lalu modal itu berkembang, dia beli saham di sebuah perusahaan, lalu perusahaan itu berkembang dengan baik, maka di situ ada al-huquq ats-tsabitah, dan kedua-duanya adalah warisan. Sebaliknya, pendapat Hanafiyah bahwasanya yang namanya harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit yang sudah tidak ada hubungan dengan milik orang lain. Maka kalau definisi warisan menurut Hanafiyah itu lebih sempit dibandingkan definisi warisan menurut jumhur ulama. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama, bahwasanya hak yang bernilai itu juga bisa menjadi warisan. Dalil jumhur adalah tentang keberadaan diyat. Diyat karena pembunuhan atau diyat karena melukai atau yang lainnya. Misalnya begini.
Si A melukai tangannya si B. Si A membacok tangannya si B sampai putus. Ya. Maka otomatis si A ini karena melanggar tindak kriminal, berarti dia harus dihukum. Sampai akhirnya si B ini meninggal. Sepekan berikutnya si B meninggal. Jadi setelah tangannya dibacok, putus, dibawa ke rumah sakit, akhirnya makin kritis, si B meninggal. Maka si A dihukum, lalu diadili oleh hakim, diputuskan setelah dilakukan rembukan dengan keluarga dan seterusnya, diputuskan si A mendapatkan hukuman kurungan penjara sekian dan dia harus bayar denda sekian ratus juta. Dia bayar denda sekian ratus juta. Anggap 100 juta. Nah, 100 juta ini namanya diat. 100 juta ini hak siapa? Apakah hak ahli waris ataukah uang tersendiri yang bukan hak ahli waris? 100 juta ini warisan atau bukan? Karena kalau dia bukan warisan, maka nanti pembagiannya berbeda dengan pembagian warisan. Sa'id Ibnul Musayyib meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ad-diyatu 'alal aqilah wa la tarithul mar'atu min diyati zawjiha syai'an. Diat itu menjadi kewajiban akilah. Akilah itu keluarga yang berkewajiban untuk ikut bantu. Jadi misalnya si A bacok si B, lalu si B mati, kemudian si A dihukum harus membayar diat 100 juta. Maka 100 juta ini ditanggung oleh si A dan seluruh keluarga si A yang akilah. Yang akilah itu asobah dari keluarga si A. Bapaknya, anaknya yang laki-laki, saudaranya laki-laki, pamannya, kemudian keponakannya yang laki-laki dan seterusnya. Diat alal akilah, diat yang menjadi kewajiban akilah. Dan wanita atau istri orang yang dibunuh tidak berhak mendapatkan diat karena suaminya. Wanita ini tidak berhak mendapatkan diat dari diat suaminya. Ini pernyataan Umar. Akhirnya Ad-Dhahhak bin Sufyan Al-Kullabi radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menulis surat kepada beliau terkait kasus Ashim Ad-Dobabi yang beliau dibunuh. Kemudian keluarganya berdamai, akhirnya pembunuh membayar diat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih keputusan bahwasanya istrinya Ashim juga berhak mendapatkan diat dari suaminya. Artinya itu dimasukkan dalam kategori warisan. Maka ini jadi dalil bahwa harta yang didapatkan setelah kematian mayit itu masuk harta warisan jika dia sifatnya adalah al-huquq ats-tsabitah. Al-huquq ats-tsabitah, hak yang dia memiliki nilai. Sehingga tidak hanya harta saja yang sudah ditinggalkan mayit, termasuk juga harta dari pihak yang lain. Baik, karena waktu kita sudah selesai, insya Allah untuk detailnya seperti santunan kematian, kemudian amplop takziah dan seterusnya, apakah itu masuk warisan ataukah tidak, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta